Kembali di berita utama, saya Sri Gunawan. Saudara, perjalanan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mencapai target meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, nampaknya masih menempuh jalan berliku. Hampir setiap hari berita tak sedap kerap terdengar dari program prioritas pemerintah ini. Berulang kali MBG mencatat insiden keracunan massal. Jumlah kasusnya tak sedikit. Hingga September 2025 saja, lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Pengawasan dan kualitas dapur MBG pun jadi dipertanyakan. Senin malam, ambulans silih berganti datang ke GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ambulans ini membawa ratusan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Mereka mengeluh pusing, mual, gangguan pencernaan, sesak napas, hingga lemas. Tapi belum tuntas pengusutan kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa pada 22 September lalu. Rabu pagi, kasus keracunan usai menyantap MBG kembali terjadi pada ratusan siswa SMA dan SMK di Cipongkor, Bandung Barat. Para siswa dibawa dengan ambulans bersama guru dan orang tua ke GOR Cipongkor untuk penanganan darurat. Sebagian besar siswa mengalami demam, mual, muntah, dan nyeri ulu hati hebat. Keracunan yang menimpa lebih dari 300 siswa di Cipongkor, Bandung Barat ini membuat Pemkab Bandung Barat menetapkan status kejadian luar biasa. Operasional dapur SPPG di Cipongkor dihentikan sementara. Salah satu yang dihentikan adalah dapur SPPG Maju Jaya. Dapur ini menyediakan MBG untuk 3.986 siswa di 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Operasional dapur ini dimulai pada jam 11 malam dan disalurkan pada jam 7 pagi. Kalau dari nasi kita mulai dari jam 11 malam. Terus kalau mulai kayak persiapan, ya kan ada kayak timun, tomat gitu kan. Nah, kalau itu memang kita dari jam 8-an. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Untuk disalurkannya jam? Ya, disalurkannya pagi jam 7. Ada yang langsung pas ke sekolah itu langsung dibagikan, langsung dimakan gitu. Ada juga yang menunggu istirahat yang pertama sekitar jam 9. Pasca keracunan massal siswa usai menyantap MBG ini, Pemkab Bandung Barat melakukan investigasi. Hasilnya, Bupati Bandung Barat JJ Rici mengungkap ada 85 dapur bantuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Bandung Barat yang ternyata belum memiliki sertifikat layak dari segi higienis dan sanitasi. 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Akan melakukan melalui BGN dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semuanya bisa bersertifikat sehat dan layak. Kasus keracunan massal yang menimpa siswa usai menyantap MBG juga terjadi di Rembang, Jawa Tengah. 173 siswa dilarikan ke puskesmas karena mengalami mual, muntah hingga diare. Diketahui para siswa ini menyantap menu MBG pada hari Selasa kemarin. Kemudian siswa baru mengeluh sakit pada malam hari dan Rabu pagi saat di sekolah. Terus mau berangkat sekolah mulus lagi, terus mau pakai sepatu nggak mulus, terus akhirnya berangkat ke sekolah. Tadi dibawa ke puskesmas. Mikirnya kan nggak keracunan gitu loh Pak. Mikirku ya apa ngasih angin atau gimana, nggak tahu kok saya ditelepon dulunya SMP Negeri 1 Kraken kok lebih dari 200 lebih yang keracunan. Sementara itu sejumlah paket MBG yang diterima salah satu taman kanak-kanak di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan berbau tidak sedap. Diduga makanan ini tertutup terlalu lama sehingga menimbulkan aroma tak sedap. Koordinator wilayah BGN Pangkal Pinang langsung menyampaikan permintaan maaf. Paket MBG yang tak layak langsung ditarik dan diganti dengan yang baru.
Kemarin Serta Korwil sudah turun langsung dan sudah meminta maaf kepada pihak sekolah dan sudah mengevaluasi tentang kejadian ini. Dan kami akan terus progres dan akan berevaluasi dan menindaklanjuti untuk proses agar tidak terjadi lagi kabar kemarin. Pihak istana akhirnya membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional Kementerian Kesehatan serta BPOM, ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Ada 4 indikator terjadinya keracunan MBG, yakni higienitas makanan, suhu makanan, dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi, dan alergi pada penerima manfaat. Masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Higienitas makanan, B, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C, kontaminasi silang dari petugas, D, ada indikasi sebagian disebabkan alergi. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Menurut Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program prioritas pemerintah menuai kritik dari beberapa lembaga yang tergabung dalam koalisi kawal MBG. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pemerintah segera menghentikan program makan bergizi gratis dan mengevaluasi total. ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. Minimnya akuntabilitas dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen. Khawatir dengan kasus keracunan makan bergizi gratis, beberapa orang tua siswa memberikan usulan. Di antaranya ada opsi mengganti makanan dengan uang tunai karena menurut orang tua mereka lebih paham menu yang disukai anak. Ada juga usulan membentuk komite orang tua murid sebagai pengawas kualitas makanan sebelum makanan dibagikan ke anak-anak. Lalu usulan evaluasi berkala terhadap dapur-dapur penyedia MBG. Mungkin kan kita lebih tahu ya, jadi menu-menu apa yang anak lebih suka di rumah. Jadi kita orang tua ini bisa mengawal menu-menu yang datang per hari ini apa gitu. Dilihat dari aroma, dari penampilan, layak nggak untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa sekali. Maraknya kasus keracunan usai menyantap paket makan bergizi gratis direspons Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo berencana mengumpulkan seluruh mitra MBG usai lawatan dari New York, Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program MBG dapat terlaksana sebaik-baiknya. Badan Gizi Nasional bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menilai belum tentu semua makanan yang bermasalah memicu keracunan. Dan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, makanannya kok seperti ini.
Tujuan adanya program makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Adanya kasus keracunan ini maka perlu dilakukan evaluasi dari hulu ke hilir. Pengawasan dan quality control harus dilakukan mulai dari pengecekan bahan makanan sebelum dimasak, proses pemasakan, pendistribusian, bahkan sampai sebelum makanan itu dimakan oleh siswa juga harus diawasi agar jangan sampai anak-anak jadi korban. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang bocah perempuan yang berdagang cilok di Koja, Jakarta Utara menangis lantaran dagangan dan uang hasil jualannya raib dibawa kabur seorang penipu. Selengkapnya usai jeda.